Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Utut. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Seperti yang sudah kemarin saya minta Pak Utut, kita sekarang akan mengadakan pasca observasi yang berkaitan dengan pembelajaran Pak Utut yang saya observasi ditungguin sama Ibu Pepe nih, bersama Ibu Pepe ya. Pak Utut udah siap ya? Sudah. Ya, Pak Utut kemarin sudah waktu saya mengobservasi Bapak menyampaikan tentang profesi di kelas 7A. Nah, itu kemarin menggunakan metode berdiferensiasi sama KSE. Nah, itu dari pengamatan saya hampir semuanya sudah terlaksana Pak, tapi ya ada beberapa yang belum. Tapi pada akhir pembelajaran sudah terpenuhi juga Pak. Oke. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan waktu di kelas ini? Perasaannya Bapak bagaimana? Kalau untuk perasaannya setelah ngajar ya kayak sepertinya sih biasa, nggak ada bedanya dengan acara kelas yang lain. Cuma kalau ditanya endingnya, ujungnya ada sedikit kurang puas karena ternyata beberapa anak itu memang terkait dengan profesi dalam hal ini translate ke bahasa Inggris itu masih sangat rendah. Itu ya berarti kendalanya Bapak di situ ya, tentang anak yang masih translate-nya rendah. Kurang kosakata kerjaan. Gini. Jadi itu salah satu kendala Bapak. Nah, nanti dicarilah solusinya apa gitu nggih. Apakah dari proses yang Bapak lakukan kemarin, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Sepertinya sudah sesuai, cuma ada sedikit dalam hal presentasi itu sepertinya anak kurang yakin, kurang menguasai di dalam presentasi. Jadi hanya ada beberapa kelompok yang lancar, tapi beberapa yang lain ini kurang lancar terkait dengan presentasi. Itu yang kurang sesuai nggih. Itu anak-anak kurang fokus lah dalam presentasinya. Terus kalau kelebihannya Pak, kelebihan dari pembelajaran kemarin itu menurut Bapak apa yang memuaskan Bapak dalam pembelajaran kemarin itu apa Pak? Untuk kelebihannya sih, kalau untuk kegiatannya anak antusias karena mereka pengen tahu ini sih istilahnya dalam bahasa Inggris apa, ini istilahnya dalam bahasa Inggris apa terkait pekerjaan. Termasuk di dalamnya kan ada tempat kerja, itu kan ada tempat di mana pekerjaan dilaksanakan, kemudian ada alat-alat untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka itu antusias. Banyak contoh yang saya minta dari mereka juga, mereka mencontohkan bahwa misalnya kalau supir itu alat kerjanya apa, banyak yang bilang mobil ini alat kerjanya dan gitu. Tapi ketika diinggriskan itu ternyata masih banyak yang sangat-sangat kesulitan di bahasa Indonesia apa. Ya, berarti itu sebagai PR-nya Pak Utut ya, berarti anak-anak itu kurang banyak kosakata yang dimiliki dalam bahasa Inggris. Oke, terus dari pembelajaran Bapak kemarin kompetensi apa yang didapat? Yang pertama tentu saja kan sambil kita menambahkan kosakata terhadap mereka dan kognisi pengetahuan itu mereka bisa menguasai, mampu memahami, mengerti beberapa macam kosakata terkait dengan proses atau pekerjaan itu. Terus yang berikutnya kan akhirnya mereka disuruh untuk membuat serangkaian kalimat yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya dia seorang ini, alat kerjanya ini, bekerjanya di sini, nah yang seperti itu kan. Pada akhirnya bisa mulai seperti itu. Iya. Berarti itu ya kesimpulannya itu berarti kesulitannya itu juga di kosakata. Ada kesulitan yang lainnya nggak Pak selain kosakata itu dalam Bapak mengajar kemarin? Ya selain itu juga terkait speakingnya, jadi ada kata-kata yang tulisannya begini, bacaannya masih banyak yang keliru karena terbiasa dengan bahasa Indonesia. Contoh yang sepele itu supir misalnya, kita tahunya supir itu driver, mereka itu sering ngomong driver padahal harusnya bacanya driver. Jadi kesulitannya itu tentang cara bacanya terutama. Selain nggak tahu artinya, ketika sudah tahu artinya tulisannya, tinggal cara bacanya yang sering kali keliru karena terbiasa dengan cara baca orang Indonesia. Seperti contohnya supir pesawat, kita kan menyebutnya pilot, nah mereka itu biasanya pilot, bahkan bahasa Indonesia bahasanya pilot misalnya. Sebetulnya itu di situ karena terbiasa di Indonesia-nya
bacanya pilot, ternyata harusnya pilot, bacanya sama gitu. Iya. Cara bacanya. Oh iya, berarti ya utamanya ya tetaplah di pronom sama di kosakata. Oke. Terus kemarin kan Pak Utut menyampaikan dengan metode berdiferensiasi dan KSE ya. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak Pak itu kalau KSE sih udah muncul semua, terus berdiferensiasinya juga sebenarnya sudah muncul. Nah itu kan kayak hal baru nih buat Untuk ya. diferensiasinya saya sedikit kesulitan karena setelah saya bagi-bagi kan mereka senangnya apa, mereka inginnya besok jadi apa gitu kan. Kemudian ada yang saya pilih-pilih, ada yang perkantoran, ada yang di lapangan, ada yang pekerjaannya itu pekerjaan yang apa seperti dokter, guru gitu kan, di tempat-tempat yang dengan publik gitu. Iya. Kemudian ternyata anak terlalu luas jangkauannya, ada yang ini itu. Kemudian ketika dikelompokkan ya saya mengelompokkannya hanya menjadi 4 kelompok, yang lapangan sini, yang kantoran sini, yang pekerja PNS gitu lah sini. Kalau yang lainnya masih kelompok yang terjadi lagi kayaknya kurang banyak mengelompokkannya. Ya, atau bagaimana kemarin kelompoknya masih terlalu besar sih, kalau dibuat kecil lebih spesifik lagi gitu. Kesulitan dengan bahan yang dibuatnya. Kalau saya bikin fotokopian soalnya untuk bagiannya kan hanya bikin 4, jadi memang hanya dibuat 4 kelompok. Iya, Harusnya mungkin saya bikinnya harus lebih banyak. Berarti dari yang Bapak sampaikan kan berarti kesulitannya dalam hal pengelompokan. Nah, karena kurangnya fasilitas tadi. Berarti kira-kira solusinya apa Pak? Ini kalau ke depan saya lebih siap membuat materi, contoh gambar maupun KPD-nya, biar nanti kelompokannya paling satu kelompok bisa lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi, konsentrasi lagi. Gitu. Terus untuk kedepannya biar pembelajaran Bapak itu bisa terlaksana dengan baik, tadi kan kekurangannya ada beberapa ya, tentang kosakata, tentang pronom, terus di diferensiasinya itu di pengelompokannya kurang spesifik gitu kan. Nah kira-kira Pak Utut nanti langkah kedepannya biar pembelajarannya lebih nyampe dengan tujuan pembelajaran itu bagaimana Pak? Yang pertama, karena ini kelas 7 baru, terus ini baru beberapa bulan ini, ternyata mereka itu hanya 1/3-nya mungkin yang memiliki kamus. Nah, padahal kan untuk belajar bahasa Inggris, kamus itu bisa dibilang wajib harus dimiliki siswa, bukan hanya di kelas tapi nanti ketika di rumah mereka ketika belajar butuh. Dan ternyata setelah ditanya kan mereka baru 1/3 di antara mereka yang baru punya. Maka saya menuntut mereka untuk ketika pelajaran harus bawa itu bisa pinjam dari teman kelas lain atau dari perpus. Tapi kalau di rumah ya usahakan mereka beli dan punya, bisa belajar di rumah pakai kamus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka harus rajin-rajin lihat-lihat di media sosial, termasuk YouTube, terkait dengan profesi-profesi dan cara bacanya. Karena kalau hanya mengadakan pelajaran itu kayaknya masih sangat kurang. Iya, di YouTube atau di fasilitas yang lain ya, di HP mungkin kan banyak, mungkin gitu, atau di mana lagi gitu. Sambil di HP pakai translate, nanti cari ini apa kerjaannya bisa. Iya. Ya oke, itu kita dari tadi membahas tentang kekurangan ya sama solusinya juga. Otomatis kan dalam pembelajaran itu ada yang menyenangkan bagi Bapak, ada yang memuaskan gitu kan. Nah kira-kira itu apa Pak yang Bapak puas dengan pembelajaran kemarin itu? Yang memuaskan, yang jelas anak ketika ditanya what do you want to be, apa yang kamu inginkan di masa depan, kamu ingin jadi apa? Nah, ternyata mereka antusias menyebutkan dia pengen jadi ini, dia pengen jadi ini, tapi bahasa Inggrisnya nggak tahu, cuma dalam bahasa Indonesia. Dan sebagian besar dari mereka itu cita-citanya bagus. Dan menurut saya itu modern, sesuatu yang zaman itu nggak ada. Ya, saya ingin jadi YouTuber, gitu. Saya jadi blogger, saya ingin jadi apa ya kemarin, yang di zaman dulu tuh kayaknya nggak ada banget gitu ya. Sekarang banyak anak yang di bidang dan kadang itu juga nggak sentuh juga di materi kita ya, di materi bahasa Inggris ya. Ada tersentuh nggak itu? Nggak, belum sampai situ mungkin. Berarti itu yang perlu dikembangkan juga Pak ya. Saya yang menyenangkan di situ ternyata mengetahui minat anak yang dari masa depan itu nggak dulu kan yang paling pilot, dokter, sekarang itu ternyata lebih gaul lah, sesuai dengan zamannya ya. Yang mereka inginkan sesuai dengan zaman saat ini begitu. Dan mereka menyebutkan itu dengan rasa yang antusias kalau itu berbeda dengan teman yang lain. Jadi kalau sama makanya nggak asik menurut mereka. Beda lah gitu.
Iya. Terus nah itu kan ada kelebihan juga nih Pak. Terus menurut Bapak untuk meningkatkannya itu bagaimana? Meningkatkan keinginan mereka gitu, meningkatkan dalam pembelajaran Bapak itu bagaimana? Ya tentu saja saya ya salah satunya tadi yang saya contohkan misalnya yang jadi YouTuber ya silakan kalian nonton YouTube yang berbahasa Inggris biar nanti kalau kalian belajar bahasa Inggris kan ke depan apa-apa itu menggunakan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris nanti biar lebih apa ya, lebih luas jangkauannya. Kalau hanya bahasa Indonesia kan mungkin hanya lokal, kalau bahasa Inggris kan lebih nasional sih kan gitu. Oh gitu ya. Ya bagus. Ya semoga nanti Pak tambah semangat lagi bisa memberikan anak-anak saran seperti itu dan anak-anak bisa melaksanakan nih Pak. Nih untuk yang terakhir nih, kira-kira saran untuk diri Bapak sendiri apa untuk pembelajaran kemarin? Kan setelah tahu nih, oh begini-begini, kira-kira saran saya untuk diri saya itu apa ya? Gitu. Yang pertama dari segi media memang kemarin saya persiapannya kurang, jadi hanya menggunakan gambar dan itu gambarnya terbatas tidak banyak. Depan mungkin gambarnya akan lebih banyak. Yang kedua tadi yang disebut dengan media kan tidak hanya itu gambar, ada video tayangan kemarin itu memang belum kita laksanakan. Sebetulnya direncanakannya sudah, tapi pada pelaksanaannya enggak saya laksanakan gitu, tidak sesuai dengan rencana karena terkendala situasi terus peralatan juga kemarin karena banyak kegiatan tertentu yang saya susah menyiapkannya gitu. Kalau sudah direncanakan itu tidak bisa. Mungkin di kesempatan yang berikutnya saya akan persiapan itu untuk kegiatan pembelajaran yang lain. Ya, nah, ya betul. Ya bagus kalau gitu. Nah kemarin Bapak menggunakan itu ya Pak, metode diskusi nih. Nah di pertemuan yang akan datang kan masih yang sama nih. Kemarin kan baru pertemuan pertama. Kira-kira mau menggunakan metode apa tuh? Yang berikutnya tetap akan menggunakan bentuk diskusi, cuma kan materinya kalau kemarin hanya fokus pada jenis pekerjaan, alat kerja dan tempat kerja. Kalau besok kita akan mempelajari teks deskriptif terkait pekerjaan. Jadi nanti akan saya ajak mereka untuk membaca teks deskriptif, mereka sudah berdiskusi, mereka mencari ide utama dari teks itu apa, mereka mencari ciri-ciri teks deskriptif itu apa, terus kemudian soal-soal terkait dengan teks deskriptif tersebut, baru mereka disuruh menjawab secara berkelompok tentang teks deskriptif. Tapi tetap masih menggunakan diferensiasi dan KSE itu ya? Diupayakan ya, nanti diupayakan mereka berkelompoknya lebih kecil daripada yang tadi. Jadi mengelompokkan diferensiasinya disesuaikan dengan peminatan mereka. Karena kalau diferensiasinya berdasarkan apa ya, nilai kayaknya belum kalau sekarang belum saatnya, paling nanti setelahnya. Ya. Berarti nanti pengambilan nilainya di pertemuan yang datang. Oh iya. Nah gitu nih Pak. Terima kasih sekali nih Bapak sudah minta untuk diobservasi oleh saya besok di pertemuan yang datang. Yang saya harapkan Bapak bisa lebih hebat lagi. Kemarin udah luar biasa sekali. Nah besok semoga pertemuan yang kedua itu Bapak akan lebih tertata kembali, akan lebih fokus kembali, gitu. Jadi nanti anak-anak merasa nyaman dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai secara sempurna Pak. Dan jangan lupa kalau Bapak butuh untuk saya observasi lagi, saya siap, mungkin saya saja ya. Gitu. Kayaknya itu dulu deh Pak, sudah cukup. Ya terima kasih sekali atas waktunya. Silakan Bapak mau istirahat dulu kan ini jam istirahat. Pak terima kasih sekali. Semangat, tetap semangat, tetap sehat, nggih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, mau masuk terus gitu. Tolong ya Pak.